biasanya di Jakarta. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuqtoh Channel, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tim Nuqtoh Channel sampai di Magelang, Muntilan gitu. Dukun Muntilan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kita berada di panti asuhan Ibu Zainab, Dukun, Magelang. Kita akan berbincang-bincang tentang visi misi ataupun mungkin sejarah, cita-cita, harapan dari wakif nih, dari keluarga yang telah mewakafkan apa yang sudah diwakafkan ini atau dikelola menjadi panti asuhan. Ini kita gelap-gelap nggak apa-apa, yang penting bisa dilaksanakan. Barangkali mungkin bisa dikasih kamera ya. Kameranya. Ini Ibu Umi ya. Nanti Ibu Umi, kemudian Pak Suprihatin, Pak Bu Widya Suprihatin, Stuti. Pak Suprihatin dan Bu Bu Widya Stuti ini Bunda Harapan. Oh, Bunda Harapan. Mungkin bisa disampaikan pertama kepada Bu Umi tentang keberadaan panti asuhan Ibu Zainab. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menyampaikan tentang berdirinya panti. Panti ini berdiri tahun 1987. Didirikan oleh keluarga besar kami. Dari pendiri utamanya namanya Bapak Suprayitno. Bapak Suprayitno adalah salah satu anak dari Ibu Zainab. Ibu Zainab itu bude dari kami di sini, kakak dari bapak saya, Bapak Marsanti Jodi Sastro. Berdiri dari tahun 87 dan kami panti asuhan Ibu Zainab ini menampung dari anak-anak awalnya dari lingkungan desa sini, dan tapi pada akhirnya anak kami itu dari berbagai penjuru kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Bahkan ada yang dari Klaten, Pak Supri, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari kampung saya. Yang di kampung sini ada sebagian kecil yang di kampung sini. Dan anak-anak kami, aturan dari panti sini itu menerima anak dari lulusan SD. Masuk ke SMP sampai ke, kita berusaha sampai ke tingkat kuliah. Namun karena beberapa hal, kadang anak sudah dimotivasi sampai kuliah, tapi mereka ada alasan karena pengen membantu orang tua, pengen bekerja, dan mungkin karena faktor lain yang sehingga yang sampai kuliah itu masih kecil. Dan untuk tahun-tahun awal sampai tahun 2019 Pak Supri itu kalau kuliahnya semua harus di negeri. Alhamdulillah dari tahun 2000 berapa yang ke Unima itu? Baru semester 5 ini baru di Unima. Kami panti khusus putra di sini. Jadi yang anak putri kami namakan dengan
non panti. Mereka disantuni namun masih di rumah masing-masing. Di bidang sosial itu ada asuhan namanya pengasuhan panti lanjut usia untuk ibu dan bapak lanjut usia yang semula mau kita kembangkan menjadi LKSU, namun karena Apa itu LKSU? kesejahteraan lembaga kesejahteraan sosial. lembaga Lembaga kesejahteraan Kesejahteraan sosial lanjut usia Lanjut Usia. yang kami dari Panti Asuhan Ibu Yainab ini, kami di sini sebagai pelaksana. Ibu Widya Stuti bendahara, ketuanya Pak Raswat, legahnya di Desa Dukun, terus sekretarisnya Mas Topik sama Mbak Nur. Pak Suprih ini pengasuh. Pak Suprih ini dulu di sini dari kelas Alumni sini. Alumni Wah, sini. berarti menjiwai. alumni sini, dan yang pertama kuliah. Alhamdulillah. Yang pertama kuliah Pak Suprih lulusan dari Untif Sarjana Pertanian. Yayasan di sini di Ngadipuro ini sebagai pelaksana. Kalau yayasannya ada di Jakarta. Jadi untuk pengambilan kebijakan di Yayasan Jakarta, mereka dari keluarga besar Bapak Suprayit, Ibu Yainab di Jakarta, dan kami di sini di Ngadipuro ini sebagai pelaksana kegiatannya. Untuk pengasuhannya ini Pak Suprih, karena Pak Suprih ini memang dari awal di sini dan yang mengasuh anak-anak, menghantarkan anak-anak dalam pembelajaran, dalam sebagainya itu Pak Suprih. Dan alhamdulillah di sini anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan baik IPM, Tapak Suci atau yang kaitannya dengan organisasi Muhammadiyah itu juga di bawah arahan Pak Suprih. Dan ada beberapa tadi anak yang masih di sini, Vicky itu ya Pak Suprih, yang dan beberapa anak yang dulu Amirun, terus siapa yang sampai ke IPM wilayah dan pemuda Muhammadiyah wilayah. Mungkin untuk pengasuhan Pak Suprih yang lebih paham banget. Ya Pak Suprih, mohon dijelaskan termasuk juga nanti pengalaman menjadi Pak Suprih dari sebagai anak didik di sini ataupun sampai menjadi keluarga besar dan bisa membimbing adik-adiknya untuk bisa mengantarkan sukses. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suprih Hatim. Saya alumni dari Panti Asuhan Yatim Piatu Ibu Yainab. Tahun 1987 panti ini didirikan, dan saya menjadi anak asuh sejak tahun 1989 yaitu ketika saya lulus SD. Rencana saya memang sejak SD itu, karena saya sudah yatim piatu, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada kakek nenek dari siapapun, saya nggak ada. Kemudian dari seorang guru SD saya dihantarkan ke panti ini. Akan tetapi karena saya masih punya tanggungan adik yang usia 3 tahun waktu itu, akhirnya saya terpaksa keluar lagi hanya sebentar di sini. Jadi selama SMP saya di rumah. Tapi setelah lulus SMP, mengingat beberapa pertimbangan keluarga dan yang lain untuk tetap melanjutkan pendidikan, akhirnya saya kembali lagi ke sini tahun SMP-nya sampai lulus SMP. Kemudian saya melanjutkan di SMK Pertanian Salam. Setelah selesai, saya melanjutkan atas izin daripada pengurus waktu itu dari Ibu Sri, yaitu kakaknya Bu Umi, Bu Hajah Sriati Suwito, yang lenggah dijajah. yang lenggah dijajah itu saya diminta untuk melanjutkan. Tapi karena saya mengakui keterbatasan masalah pendidikan,
saat itu memang syarat utamanya masuk pendidikan ke perguruan tinggi adalah harus di negeri, dan saya satu-satunya yang mulai masuk ke maksudnya masuk di perguruan tinggi tapi swasta, dengan pertimbangan bisa sedikit banyak membantu adik-adik yang ada di sini. Adapun untuk awal masuknya panti di sini kapasitasnya baru baru sekitar 20 Pak. 20 anak, itu pun baru lokasi sini. Tapi juga mulai dari tahun 87 itu sudah ada yang berasal dari Temanggung, ada yang dari Wonosobo, dari luar, sudah ada juga yang dari luar Magelang. Nah, kemudian saya selesai menempuh pendidikan S1-nya, setiap hari saya ke sini sambil, karena di sini ada kegiatan untuk pembelajaran anak dikaitkan untuk kemandirian, yaitu di sektor keterampilan. Saya membantu panti ini di bidang pertanian karena basic kami adalah dari perguruan tingginya juga di jurusan pertanian budidaya. Kemudian mendampingi adik-adik waktu itu untuk berlatih budidaya pertanian, walaupun juga ada pengasuh yang lain. Waktu saya kuliah tetap kita sebatas apa yang kami bisa lakukan, kami membantu aktivitas yang ada di sini. Kemudian setelah tahun saya selesai tahun 2000, ya sebetulnya kami mau meninggalkan panti ini, tetapi karena satu hal, pengasuh juga di sini waktu itu ada kekosongan. Pengasuhnya sudah minta izin duluan, kemudian kami tetap di sini sampai juga akhirnya kami keluarga juga di sini. Untuk selanjutnya berfungsi sebagai ataupun bertugas untuk menjadi pengasuh. Jadi pengasuh, kemudian kami berusaha untuk mendampingi adik-adik kami sampai sekarang. Adapun jenis kegiatan kepengasuhan yang ada di sini, satu itu otomatis kalau kita berada di sesuai misi daripada panti kita adalah menjadikan anak yang mandiri, terampil, kemudian berakhlak. Tentunya ada bidang-bidang kegiatan keagamaan tentunya yang kita utamakan di sini, yaitu kita pendampingan masalah pendidikan agama dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Saya tidak sendiri Pak, kami ada di bidang kepengasuhan juga ada sektor-sektor yang lain, ada di bidang keagamaan, ada di bidang olahraga juga. Tapi yang standby di sini memang ya kami. Kemudian jenis kegiatannya selain pendidikan agama, tentunya di dalam pendidikan agama saya yakin di mana-mana hampir sama ya, kita mengacu pada pendidikan kurikulum pondok ya Pak ya, ada fikih dan yang lain. Untuk pendidikan keterampilan sendiri, kita mencoba anak-anak untuk di pertanian kita coba kita bantu, karena kita punya lahan juga ada kurang lebih hampir 1 hektar untuk untuk latihan anak-anak sampai untuk kebutuhan beras kita bisa mandiri untuk suplai. Ya terkadang kalau pas saat nanam sayur ya sayur-sayur. Untuk jenis kegiatan olahraga ada Pak Taufik putranya Bu Widyastuti bendahara kami, ya sejak awal ini Bu Wid ini sejak awal rintisan panti sampai sekarang terus mendampingi panti ini. Kemudian sama Pak Kuswanto itu ada jenis kegiatan olahraga yang wajib di sini itu tapak suci. Jadi kita sudah menghantarkan beberapa anak tapak sucinya. Ya, nasional? Belum Pak, kalau nasional kami Karsidenan baru sampai ke provinsi sekali, Karsidenan beberapa kali. Ada yang sekarang sudah melatih juga di sini. Karena kita hanya sebatas sampai rata-rata lulus SMK, SMA, kemudian mereka kerja. Kalau yang bertahan sampai yang sabuk biru itu karena memang di sini bisa masih melanjutkan karena juga ikut di perguruan tingginya masih bisa lanjut. Jadi sejak SMP, SMA, perguruan tinggi di sini kan waktunya cukup panjang ya. Kemudian Bapak yang kami hormati, untuk kegiatan
anak-anak tentunya karena kita pendidikannya semua di luar, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi semuanya di luar. Kita nggak punya lembaga pendidikan yang ada di sini. Jadi anak-anak ketika pagi nanti berangkat sekolah semuanya diantarkan. Antar jemput. Antar jemput Pak, karena Kenapa kok antar jemput tidak? kondisi jarak sekarang transportasi untuk angkutan masuk ke sini juga repot. Yang kedua untuk memudahkan anak dalam pemantauan juga, ya terkontrol karena sekolahnya itu kan ada yang di jaraknya agak jauh-jauh ya, ada di SMK Kerakitan, ada yang di SMK Jumoyo, ada yang di SMA Negeri Dukun, ada yang di MTS Muhammadiyah 1, bahkan ada yang di SMA Muhammadiyah, dulu pernah SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Jadi posisinya itu kita nyebar kalau pagi. Nah, kemudian nanti saat siang, tentunya saat jam-jam pulang, mereka dijemput kembali masuk lagi ke sekolah nanti. Ibu, mungkin untuk Ibu untuk manajemen keuangannya atau pengelolaannya bagaimana Bu? Ada donatur tetap, kemudian bagaimana distribusinya untuk pengelolaan ini untuk Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai pengelolaan dana di panti ini, untuk sumber dananya terutama adalah dari yayasan, tapi dari masyarakat juga ada yang menjadi donatur tetap. Jadi sampai sekarang itu ya alhamdulillah yang dari masyarakat dan keluarga itu juga bertambah terus. Ya, kalau yang dari yayasan itu adalah istilahnya ya memang yang pokok ya saya. Jadi saya setiap bulannya itu merekap semua pengeluaran dan kemudian sumbangan nanti masih ada sisa berapa kami laporkan ke yayasan. Nah, kekurangannya untuk bulan berikutnya itu yang mencukupi adalah yayasan. Jadi kami di sini punya hasil pertanian untuk kebutuhan berasnya, insya Allah sudah cukup karena juga ada yang sering ngasih beras dari masyarakat sekitar kita. Nah, kemudian dengan adanya donasi segala itu, jadi setiap bulan itu kita pasti punya sisa. Ya, saving ya, tabungan ya. Ya, tapi ini tidak kita pakai sebagai tabungan, namun kita laporkan bahwa untuk kebutuhan bulan depan itu sudah ada tersedia uang sekian gitu. Jadi kurangnya sekian. Jadi setiap bulannya itu saya membuat anggaran mengenai kebutuhan anak-anak dan juga kita menyantuni Bapak Ibu lansia, anak-anak yang yatim yang ada di luar panti. Itu jumlahnya berapa? Kalau sekarang ini rata-rata ya hampir 40 juta satu bulan. Tapi alhamdulillah ini semuanya bisa lancar. Untuk mungkin dalam pembinaan, apakah santri juga dibekali secara finansial dari panti Ya, untuk mengelola sendiri, istilahnya santri juga kalau mungkin ada uang saku gitu atau iya. Bagaimana nanti santri bagaimana? Ya, anak-anak itu semuanya diberi uang saku untuk berangkat sekolah. Nah, dalam masa-masa ini walaupun dia tidak berangkat sekolah, tetap kami berikan uang saku ya, karena kalau sama sekali tidak pegang uang ya kasihan. Jadi walaupun sedikit tetap kita jaga uang saku. Mungkin untuk Bu Umi, apa sih pesan-pesan dari
pendiri ataupun mungkin keluarga terhadap semua lah, barangkali masyarakat juga agar untuk mengembangkan panti ini. Ya, pesan-pesannya kalau untuk anak-anak itu seperti tadi Pak Supri sampaikan, jadi pengurus itu diharapkan untuk bisa menghantarkan anak yang mandiri, yang berguna untuk masyarakat dan punya SDM tinggi, di sini punya SDM unggul baik di bidang agama dan bidang pengetahuan. Dan kalau visi misinya itu kita berguna untuk masyarakat, mengurangi permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi sehingga anak-anak sini di bawah pengasuhan Pak Supri itu juga terjun langsung ke lingkungan di bidang sosial sini. Misal ada kegiatan sosial, Pak Supri selalu menghantarkan anak-anak berbarengan dengan masyarakat di lingkungan sehingga kami tetap berbaur dengan kegiatan sosial di masyarakat sini. Untuk Pak Supri, Ya. apa ada kendala-kendala untuk membina adik-adik itu? Dan solusinya bagaimana? Baik, yang namanya latar belakang anak bervariasi digabungkan dalam satu aturan yang sama, tentunya untuk mereka adaptasi itu juga membutuhkan waktu. Pada saat mereka adaptasi itu tentunya permasalahan akan timbul di situ. Nah, diantaranya karena latar belakang kita yang kita masukkan di sini itu sudah yatim atau yatim piatu, kalau tidak juga berasal dari keluarga yang kurang mampu secara kepengasuhan, kurang mampu secara finansial, sehingga juga itu akan berpengaruh terhadap cara pikir anak-anak yang masuk awal ke sini. Yang sering kita hadapi adalah pertama untuk adaptasi. Terkadang anak-anak itu masih dalam kurun waktu beberapa saat masih ingat rumah itu sudah pasti. Sampai kita ada pengalaman yang cukup asik itu ya, anak dari Banjarnegara, ayahnya sudah tidak ada, pengen pulang selama 1 minggu nggak mau sekolah, cuma di kamar tidur nangis terus. Akhirnya kita cuma bilang ya udah kita Bismillah, kalau hari Ahad besok kamu belum kerasan di sini, kamu ingat umimu terus, nanti kita antar. Tapi alhamdulillah pas hari Senin itu dia sudah langsung kerasan sampai sekarang. Cara mengatasi kalau kadang ada permasalahan seperti itu ya tentunya kita pendekatan, karena bagaimanapun anak butuh kasih sayang, butuh didekati dengan dengan kasih sayang, tentunya seperti itu. Karena saya pun di sini juga dibantu juga dengan istri yang dengan keterbatasannya tetap mendampingi kita juga untuk bagaimana pendekatan terhadap anak. Kemudian perlu juga sedikit kita sampaikan Pak, bahwasanya sejak tahun itu 87 sampai sekarang ini alumni tadi yang mungkin belum sempat kita singgung ya, alumni kita yang saya masuk di Putu Indo itu yang sudah ada di tempat kami adalah hampir kurang lebih sekitar 200 yang sudah masuk di tempat kami. Kemudian yang sampai selesai di jenjang perguruan tinggi sampai saat ini ada kurang lebih 21 atau 22 yang tentunya mereka juga sudah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada juga yang sudah punya jabatan strategis ya, misalkan kita ada alumni dari daerah Sambak Kajoran yang sekarang dinas di Singkawang Kalimantan Barat sebagai menjabat di kantor urusan agama di sana. Bahkan dia juga sudah sesuai dengan apa harapan almarhum Bapak Suprayitno dahulu, pendiri panti ini menginginkan minimal kamu mendiri untuk dirimu sendiri, selebihnya keluarga kamu dan lingkungan kamu. Terbukti Amiron ini dalam kondisi yatim gitu ya, yatim, orang tuanya nggak ada, dalam kondisi yang cukup minus, mampu mengangkat semua keluarganya, adik-adiknya, ponakannya semuanya dikuliahkan, dibawa ke Singkawang. Bahkan sekarang juga sudah mampu juga mengangkat anak asuhnya. Jadi anak-anak yatim yang ada di sana diambil dipondokkan di daerah Yogyakarta. Ini diantara contoh, salah satu contoh dari alumni kami yang misi dari panti itu ke bawah ke sana bisa. Kemudian ada
juga yang bekerja di PNS juga sebagai guru SMA, ada juga yang jadi kader dari Muhammadiyah juga. Ya, kemudian ada juga dari dosen, walaupun S2-nya menempuh pendidikannya dengan biaya S1 S2-nya mandiri. Dan alhamdulillahnya Pak, kami penanaman untuk pendidikan juga tahun ini juga, walaupun ada anak yang memang di sini tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan, tapi dia berusaha untuk melanjutkan dengan jalur apapun. Banyak dari alumni kami itu yang nyatanya di luar setelah lulus SMA dan mereka minta izin pulang, tapi mereka mencari jalur sendiri untuk kependidikan perguruan tinggi. Ada juga yang sudah tidak di sini berusaha bagaimanapun caranya dengan bekerja sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Di UMS ada, yang di Tidar ada, yang dimana ini Unima juga ada, bahkan sekarang ini ada yang di Semarang, tahun ini ada juga ya, walaupun di sini sudah menyatakan ingin pulang, tapi pada kenyataannya dia pulang tapi mencari jalur beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada yang di Semarang tahun ini satu, kemarin ketemu lagi. Nah, kaitan dengan pekerjaan tentunya ya bervariasi. Kalau pekerjaan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rezekinya masing-masing. Itu sih kira-kira. Oke, matur nuwun sekali. Kita bisa mengambil pelajaran sahabat Nuqtoh Channel bahwa yang pertama, pendidikan itu menjadi kunci untuk melakukan mobilitas vertikal. Siapa saja yang berinvestasi dalam pendidikan pasti akan menuai hasilnya. Jadi menanamkan dengan pendidikan atau dengan pembelajaran dari usia dini sampai setinggi-tingginya. Kalau jenjang pendidikan itu sampai doktoral ya, tapi pendidikan dalam kehidupan juga banyak sekali, atau vokasi ataupun skill-skill yang harus dikuasai. Nah, panti asuhan Ibu Zainab ini telah membuktikan bahwa dengan mengasuh putra-putri yang terbaik di masyarakat ini, ternyata mereka bisa mandiri, mereka punya karakter, mereka bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, hingga bangsa dan negara. Untuk yang ke depan barangkali ada program khusus Bu Umi untuk panti ini, atau mungkin ada target-target, katakanlah mungkin santrinya ada ditambah mungkin layanannya untuk difabel atau gimana Bu, atau gimana? Ada semacam itu enggak? Untuk terkait dengan kuantitas santri, Iya. mungkin kita ada batasan. Jadi kita lebih baik tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Bukan kuantitas. Iya. Jadi memang kemarin kita ada target itu 36 ya Pak Supri, tapi maksimal 36 awalnya, tapi bisa lebih dari 36. Akhirnya terus kami kembali lagi, kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak didik ketimbang kuantitas. Terkait dengan program dengan difabel, di sini kebetulan tidak ada siswa yang dari difabel, belum pernah ada yang mendaftar ya. Tapi bila ada yang suatu saat mungkin bila ada difabel yang mendaftar, sepanjang itu masih bisa mandiri di sini, insya Allah tidak menutup kemungkinan. Dan beberapa kegiatan difabel juga sering di sini. Dan yang apa saja itu yang pernah? Yang kegiatan di sini itu baru karena terkait dengan pribadi saya berdomisili di sini. Namun yang terakhir ini, yang baru ini proses kami diajak dengan jaringan Habitat. Dari ASB itu sebagai pionir untuk kegiatan LKSU untuk kebencanaan. Jadi yang binaan kami dari lansia itu diajak dari ASB melalui program pionir dengan Habitat. Itu ini baru proses
pelaksanaannya yang dari lansia. Hmm. Di Kabupaten Magelang pionirnya dari lansia dan dari difabel, sehingga nanti itu menambah kepahaman kami di sini LKSA sini untuk ke depan, karena kita mungkin sering ketemu dengan teman-teman difabel, dan nanti kita untuk menghantarkan lansia, kalau bahasa sini jumpo, mohon maaf, masih bahasa yang di desa sini jumpo ya, lansia itu tentang bagaimana nanti tentang kebencanaan, karena di desa Ngadipuro Kecamatan Diken ini termasuk daerah rawan bencana, walaupun ini sudah titik aman terakhir. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya sinergi program pionir yang di bawah Habitat bersama dengan BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Magelang itu nanti ada program-program tidak hanya lansianya, mungkin nanti tentang kebencanaan yang nanti bisa dilakukan oleh anak-anak asuh kami. Ya, terima kasih sekali Bu Umi, Bu Wid, dan Pak Sugri atas waktunya dan atas penjelasannya. Semoga panti asuhan yatim Ibu Zainab terus berkembang dan memberikan manfaat sekitar dan bahkan menjadi kontributor untuk sumber daya unggul untuk bangsa Indonesia dan mungkin syiar Islam. Amin. Dan Muhammadiyah. Saya kira itu, terima kasih. Semoga senantiasa sukses selalu Ibu. Berkah apa yang diberikan rezeki kepada kita dan ilmunya bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi untuk semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ya.